Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana adik-adik sekalian? Gimana kabarnya nih? Semoga tetap semangat ya. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini, walaupun di masa pandemi ini, kita tetap akan melaksanakan pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bab toharoh. Nah, adik-adik sekalian kira-kira sudah tahu belum? Apa itu toharoh? Ya, nanti kita akan mempelajarinya. Nah, definisi toharoh. Pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Menurut bahasa artinya bersih, bersuci. Sedangkan menurut istilah itu melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Nah, dalil tentang toharoh itu ada di surat Al-Baqarah ayat 222 contohnya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian ada juga hadis Nabi, hadis riwayat Muslim yang berbunyi la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Artinya Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Itulah mengapa dalam Islam kita diperintahkan bersuci ketika ingin melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk bersuci. Nah, bersuci terdapat dua bagian, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas yaitu dengan mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Sedangkan bersuci dari najis yaitu menghilangkan segala najis yang terdapat pada badan, baik pakaian maupun tempat. Nah, mungkin adik-adik bertanya, apa sih Pak najis itu, apa sih hadas, apa perbedaannya? Nah, kita akan mempelajarinya setelah ini ya. Nah, adik-adik sekalian, apa itu pengertian hadas? Hadas itu adalah keadaan tidak suci. Keadaan tidak suci itu maksudnya manusianya ya. Yang hadas dapat membatalkan sholat dan wudhu. Hal ini berbeda dengan najis, karena najis hanya dapat membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Contohnya tentu adalah hadas kecil. Nah, jadi kalau adik-adik sekalian sedang melakukan sholat terus kentut, nah itu adik-adik sekalian sudah berhadas ya. Hadas keadaan seorang, misalnya habis buang air kecil atau buang air besar. Nah, berbeda dengan najis. Ya, nanti kita akan pelajarinya apa itu najis. Ya. Nah, hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil secara umum ulama dan ahli ilmu fikih sudah menyepakati bahwa buang air kecil, buang air besar, kentut, mengeluarkan mazi dan wadi yang dikeluarkan dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Selain itu juga bersentuhan kulit dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan, itu adalah hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Sehingga kita diwajibkan bersuci kembali. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berwudu dan tayamum. Nah, jika dari sekarang sedang dalam keadaan hadas kecil ini, kita
tidak boleh melakukan kegiatan ibadah seperti mendirikan sholat, menyentuh Al-Quran, atau melakukan tawaf. Nah, sampai sini Bapak harap adik-adik sekalian paham ya, apa itu hadas, terutama hadas kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua, itu hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia, sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib atau mandi besar. Nah, apa sih hadas besar itu? Contohnya apa? Nah, para ulama ahli fikih itu mendefinisikan hadas besar terdiri dari misalnya mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun tidur atau mimpi basah. Kemudian berhubungan badan dalam keadaan haid atau nifas. 3 perkara ini adalah hadas besar yang jika terjadi tidak boleh melakukan perkara atau perbuatan seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, masuki masjid, tawaf, dan lainnya sebelum bersuci. Nah, Pak, gimana sih cara mensucikan hadas besar? Ya, cara mensucikannya dengan cara mandi wajib dan mandi besar. Yang nanti kita akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, dari sekalian itulah pengertian dari hadas dan macam-macamnya dan cara mensucikannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Apa sih najis itu? Nah, jadi najis adalah sesuatu yang pandang kotor atau menjijikkan yang harus dibersihkan. Nah, bedanya hadis dan najis. Najis dan hadas adalah najis itu ada bentuknya, ya. Misalnya kotoran hewan itu kan ada bentuknya, ya kan? Kotoran manusia. Nah, beda dengan hadas. Kalau hadas itu keadaan orang sedang berhadas. Nah, najis dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Apa sih najis mukhaffafah? Nah, najis mukhaffafah adalah najis yang termasuk ringan. Misalnya terkena air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, misalnya kalian tiba-tiba ya gendong adik itu, terus adiknya kencing, dan adik kalian itu masih berumur kurang 2 tahun. Nah, itu cara membersihkannya cukup dengan cara mempercikkan air atau mengusapnya dengan pada benda yang terkena najis. Nah, itu najis mukhaffafah. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Misalnya air kencing, tinja, nanah, darah, dan kotoran hewan. Nah, najis mutawasithah ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, najis hukmiyah adalah najis yang ditimbulkan oleh zat, bau, warna, dan rasa yang tidak terlihat, tapi diyakini adanya. Contohnya air kencing yang telah lama mengering. Nah, cara membersihkannya adalah dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua, yaitu najis ainiyah. Adalah najis yang ditimbulkan oleh zat, warna, rasa, dan bau yang nyata. Dan cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan sifat najis tersebut. Intinya, ketika kita ingin menghilangkan najis mutawasithah ini, dianggap hilang apabila bekasnya juga ikut menghilang setelah dibersihkan. Nah, yang ketiga yaitu najis mughalladhah. Apa sih najis mughalladhah? Yaitu najis yang
berat. Tadi sudah ringan, sedang, sekarang berat. Misalnya terkena jilatan anjing atau babi. Karena kita tahu ada di sekalian bahwasanya anjing dan babi itu termasuk hewan yang haram dimakan, kan? Nah, cara mensucikannya itu gimana? Nah, itu dengan cara membasuh bagian yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, itu cara mensucikan najis wudhu Allah. Nah, adik-adik sekalian, itulah tadi yang dapat Bapak sampaikan, pengertian dari taharah, terus ada najis, hadas. Nah, di sini ada soal. Nah, nanti mungkin adik-adik sekalian dapat menjawabnya ya di rumah. Di mana Bapak bacakan di bawah ini yang termasuk contoh najis mughaladah adalah jilatan anjing, terkena nanah, terkena air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI, terkena kotoran bau. Nah, nanti adik-adik sekalian dapat menjawabnya di rumah. Nah, juga ini tugas akhir. Nanti soalnya sebutkan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, nanti dikerjakan dan nanti dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang bab taharah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.